Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, selamat datang di channel saya lagi, yaitu channel Agus Kuncung. Kali ini saya sedang berada di kebun kapulaganya tetangga saya, yaitu kapulaganya Bapak Salim ini. Beliau sering sekali menjemur hasil petikan kapulaganya yang menghasilkan keuntungan yang baik sekali loh teman-teman. Dan kapulaganya ini dapat dalam perawatannya tidak terlalu fokus pada satu tanaman ini saja loh. Tetapi Bapak Salim juga masih bisa melakukan pekerjaan yang lainnya. Jadi dalam perawatan kapulaga ini Bapak Salim hanya sebagai kerja sampingan saja. Pasti kalian pada penasaran kan? Bagaimana cara melihara kapulaga yang sepertinya enak sekali ini? Oke, langsung saja simak video saya sampai selesai ya. Akan saya kasih penjelasan cara budidaya kapulaga agar mendapatkan keuntungan yang baik. Oke, yang pertama, tanaman kapulaga atau Eleutheria cardamomum adalah tanaman rempah-rempah yang terkenal dengan bijinya yang digunakan dalam masakan untuk memberikan aroma dan rasa yang khas. Tanaman ini merupakan anggota keluarga sama seperti jahe dan kunyit ya. Apalagi kapulaga banyak dibudidayakan di India, Sri Lanka, Guatemala, dan beberapa negara lainnya dengan iklim yang tropis. Bijinya digunakan sebagai rempah dalam masakan, minuman, dan juga dalam pengobatan tradisional ya. Dalam membudidayakan kapulaga, kita harus tahu betul bagaimana cara yang benar dalam membudidayakan kapulaga yang satu ini. Budidaya tanaman kapulaga dapat dilakukan dengan cara langkah-langkah yang saya berikan contoh berikut ini ya. Yang pertama, kita harus memilih lokasi. Kapulaga tumbuh baik di daerah yang memiliki iklim tropis atau subtropis dengan suhu rata-rata sekitar berapa ya? 10 sampai 35 Celcius ya. Seperti ini ya. Tetangga saya menanam kapulaganya di kebun. Tanaman ini memerlukan sinar matahari sepanjang hari, dan ini tetangga saya juga menanam kapulaganya di kebun lapang. Jadi kalau setiap harinya pasti kapulaganya terpancar langsung oleh sinar matahari, namun juga tahan terhadap naungan parsial. Kemudian persiapkan tanah juga ya. Ini kalau ini tetangga saya ini sudah atau menanam kapulaganya di kebun yang habis ditanamin dulunya. Tanaman ini ditanamin singkong ya, kemudian pas harga kapulaga naik sehingga tetangga saya ini minat sekali dalam memelihara kapulaganya ini. Oke, kemudian selanjutnya tanah yang ideal adalah yang subur ya, kaya akan bahan organik dan memiliki drainase yang baik. Tetangga saya ini juga sering sekali memberikan pupuk kandang pada tanaman kapulaganya agar kapulaganya ini bisa tumbuh dengan baik. pH tanah yang disarankan adalah antara 5,0 hingga 7,5. Untuk kemudiannya penanaman bibit. Bibit kapulaga dapat ditanam langsung di tanah atau dalam pot. Kalau ini langsung di tanah ya. Jarak tanam antara satu tanaman dengan tanaman lainnya sebaiknya sekitar 2 meter. Kemudian nanti akan menyatu seperti ini ya. Tanaman kapulaga biasanya ditanam dari biji atau dengan membagi rimpangnya. Penanaman bibit kapulaga bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ini ya. Akan saya jelaskan. Pertama, harus memilih bibit. Pilihlah bibit kapulaga yang sehat dan berasal dari sumber yang terpercaya ya. Bibit dapat berupa biji kapulaga atau rimpang yang sudah berkecambah. Kemudian selanjutnya persiapkan tanah, atau ini sudah saya persiapkan ya. Siapkan lahan dengan tanah yang subur, kaya akan bahan organik, dan memiliki drainase yang baik yang sudah saya jelaskan tadi. Pastikan pH tanah berada dalam rentang yang ideal untuk kapulaganya, yang saya sudah saya jelaskan di depan saya tadi. Kemudian selanjutnya soal penanaman.
Jika menggunakan biji kapulaga, tanam biji kapulaga di dalam lubang tanam yang dangkal ya, sekitar 1-2 cm di tanah yang sudah dipersiapkan. Tutup biji dengan tanah secukupnya dan tekan perlahan-lahan. Jika menggunakan rimpang, tanam rimpang kapulaga dengan posisi horizontal di dalam lubang tanam yang dangkal dengan tunas menghadap ke atas. Tutup rimpang dengan tanah secukupnya. Kemudian selanjutnya penyiraman. Setelah penanaman, siram tanah secara perlahan untuk menjaga kelembapan tanah. Pastikan tanah tetap lembab namun tidak tergenang air ya. Kemudian untuk perawatan selanjutnya yaitu tentang perawatan kapulaga itu harus memerlukan perawatan yang teratur seperti penyiraman yang cukup tetapi tidak berlebihan. Kemudian pemupukan secara berkala dengan pupuk organik dan pengendalian gulma. Pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup ya, dan terhindar dari hama, penyakit dan sebagainya. Oke, ini yang terakhir tahap kita harus memperhatikan tahap pemanenan ya. Tanaman kapulaga ini dapat dipanen setelah berumur sekitar 2-3 tahun ya. Tapi kalau tetangga saya atau Bapak Salim ini biasanya sekitar 5 bulan itu sudah pada pemanenan ya, karena ini penanaman kapulaganya ini tidak berbarengan, jadi pada proses pemanenan juga tidak bareng, jadi pas membutuhkan uangnya itu bisa konsisten ya. Buah kapulaga atau kapsul yang sudah matang biasanya dipanen secara manual. Setelah dipanen, biji kapulaga harus dikeringkan dengan baik sebelum digunakan atau dijual. Kemudian pasca panen ya, kita harus memperhatikan juga. Setelah panen, pastikan tanaman tetap mendapatkan perawatan yang baik untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan panen berikutnya. Dengan perawatan yang tepat, kapulaga dapat tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan. Kemudian kita juga memperhatikan setelah panen. Ada beberapa cara untuk menjual ya. Ini dalam proses penjualan, saya atau tetangga saya Pak Salim ini juga melakukan penjualan melalui pasar tradisional. Kapulaga sering dijual melalui pasar tradisional lokal di daerah penghasil tadi kapulaga. Petani atau pedagang bisa langsung menjualnya kepada pembeli atau tengkulak di pasar. Kemudian selanjutnya melalui tengkulak atau pengepul. Tengkulak atau pengepul adalah perantara yang membeli kapulaga dari petani dengan harga tertentu, lalu menjualnya kembali ke pasar lebih besar atau ke pabrik pengolahan. Kemudian selanjutnya ke pabrik langsung pengolahan ya. Petani bisa menjual kapulaga langsung ke pabrik pengolahan atau eksportir yang akan mengolahnya menjadi produk jadi atau mengekspornya. Kemudian melalui perdagangan online. Dalam beberapa tahun terakhir ada juga platform online atau aplikasi yang fasilitasi perdagangan komoditas pertanian seperti kapulaga yang ini, memungkinkan petani untuk menjual langsung kepada pembeli dari seluruh dunia. Kemudian kita harus juga memperhatikan, pilihlah terbaik tergantung pada skala usaha, akses pasar, serta harga dan keuntungan yang diharapkan oleh petani. Oke, itu saja ya sedikit informasi dari saya tentang penanaman kapulaga dan keuntungannya. Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.